Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok satu akan membahas tentang struktur membran. Perkenalkan, nama saya Mahaputra, NIM 114. Lalu anggota kelompok ada Nadia Mihiro, NIM 112, ada Bagus Norta, NIM 113, ada Bagus Arya Mahendra 116, dan ada Komang Winata, NIM 119. Oke, pertama-tama kita bahas apa itu struktur membran. Sistem struktur membran adalah sistem struktur yang menggunakan material membran. Sistem struktur ini memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Membran yang digunakan dalam sistem struktur ini sangatlah tipis, sehingga sistem struktur ini tidak dapat menerima gaya tekan maupun geser. Sistem struktur membran biasanya digunakan untuk menjadi penutup dari atap bangunan. Perkembangan zaman membuat pembelajaran tentang membran meningkat, sehingga sekarang ada banyak keuntungan dari menggunakan sistem struktur membran, yaitu kualitas yang transparan, ringan, dan kemampuan membran untuk diterapkan pada ruang skala besar. Namun, harus diakui bahwa bahan membran tidak cocok untuk digunakan ke semua proyek. Ada proyek-proyek tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem struktur membran. Jika membran yang digunakan hanya satu lembaran tipis, maka kemungkinan membran tersebut dapat robek sangatlah tinggi, serta sulit untuk terhindar dari panas dan suara. Selanjutnya, kita membahas tentang sejarah struktur membran. Insinyur Rusia Vladimir Zhukov adalah seorang yang pertama yang mengembangkan perhitungan praktis mengenai tegangan dan lendutan pada struktur lentur, shell, dan membran. Zhukov mendesain dan merancang 8 struktur lentur dan aula pameran berstruktur cangkang tipis pada Nizhny Novgorod untuk gereja Kolonia Guel. Dia menciptakan sebuah model lentur menggantungkan untuk menghitung kekuatan tekan dan untuk menentukan kolom dan geometri. Konsep berikutnya kemudian dipelopori oleh arsitek sekaligus insinyur Jerman, Frei Otto, yang pertama kali menggunakan ide konstruksi tensil pada Aula Jerman saat Expo 67 di Montreal. Otto kemudian menggunakan ide itu untuk atap Stadium Olimpiade Munich pada tahun 1972. Kemajuan teknologi yang statis telah meningkat fair pada tahun 1896 pada luas area 27.000 meter persegi. Struktur tensil pertama yang menggunakan membran secara luas yaitu Sidney Mayer Music Bowl yang baru dibuat pada tahun 1985. Selanjutnya, stabilitas. Tekanan pada tiap titik pada membran yang menyebabkan tegangan tarik harus cukup untuk menahan semua kondisi pembebanan dan menjaga tekanan pada membran. Yang kedua, tegangan membran pada setiap titik dengan kondisi pembebanan harus lebih kecil daripada tegangan yang diperkenankan pada bahan. Selanjutnya, karakteristik. Struktur membran yang merupakan kategori dari struktur aktif memiliki karakteristik sebagai struktur bentang lebar yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan bentuk massa bangunan yang dinamis. Selanjutnya, penerapan struktur membran. Salah satu penerapannya yaitu pada bangunan musik pavilion yang berlokasi di Sun Valley, Idaho, USA. Bangunan ini merupakan bangunan yang berfungsi sebagai music hall. Jenis struktur membran yang digunakan merupakan struktur tenda dengan pendukung tiang lengkung. Terletak pada sambungan antara struktur permanen dan non-permanen pada atap. Selanjutnya, jenis-jenis dari sistem struktur membran. Yang pertama ada simple saddle type. Simple saddle type merupakan jenis tenda dengan bentuk permukaan pelana yang ditentukan oleh dua lengkung berlawanan saling tegak lurus. Yang kedua, ridge type. Ridge type merupakan tenda dengan permukaan pelana yang ditentukan oleh dua lengkung berlawanan yang sejajar. Selanjutnya,
ada arch type. Arch type merupakan jenis tenda dengan permukaan lengkung yang ditentukan dengan pendukung utama sebuah atau lebih busur dan tumpuan rendah. Selanjutnya ada high point type. High point type merupakan jenis tenda dengan permukaan lengkung yang ditentukan dengan titik tumpuan atau pendukung tinggi dan rendah yang biasa berupa tiang yang lebih dari satu buah. Selanjutnya prinsip struktur membran. Yang pertama, rangka penumpu dalam yang kaku. Kedua, prategang pada permukaan yang memberikan gaya eksternal yang menarik membran jika bentuknya lembaran. Yang ketiga, tekanan internal. Apabila bentuk volumenya tertutup seperti pneumatik. Selanjutnya klasifikasi struktur membran. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan tegangan tarik yang dapat dilakukan dengan sistem prategang. Klasifikasinya ada membran berbentuk bidang pelana, lalu membran berbentuk bidang kerucut dengan setengah tiang tenda, dan yang terakhir, membran yang dikombinasikan secara bebas dengan hasil tenda gergaji atau atap gantungan. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan penopangnya. Klasifikasi pertama itu kabel. Contoh seperti struktur tenda. Lalu yang kedua udara seperti struktur pneumatis. Selanjutnya perbedaan struktur membran dan tenda. Struktur membran adalah struktur yang bekerja dengan memberikan gaya internal pada membran hingga membentuk volume tertutup seperti balon. Sementara struktur tenda adalah struktur yang bekerja dengan memberikan gaya eksternal yang menarik membran seperti tenda pramuka. Selanjutnya ada klasifikasi struktur membran. Dari struktur membran dibagi menjadi dua, yaitu prategang dan rangka. Lalu dari rangka dibagi menjadi dua lagi dan terdapat pneumatik dan tenda atau tensil. Selanjutnya dari pneumatik dibagi menjadi dua, yaitu air support dan air infill. Selanjutnya material struktur membran. Membran ada dua jenis material yang sering digunakan untuk struktur ringan, yaitu kabel baja dan tekstil. Tekstil dengan lapisan PVC merupakan salah satu material yang umum digunakan untuk sistem struktur membran karena tahan terhadap debu atau kotoran dan sistem penenunan yang tahan terhadap sobekan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari struktur membran. Kelebihan yang pertama yaitu bahan ringan, lalu memiliki efek transparan. Selanjutnya, struktur ini bisa digunakan untuk membuat bentukan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Contohnya seperti permukaan bola. Lalu struktur ini sifatnya ringan sehingga tidak memberatkan bangunan. Contohnya seperti tenda. Selanjutnya, sangat cocok untuk bangunan yang tidak permanen atau semi permanen. Dan yang terakhir, bisa untuk bentang yang lebar. Kekurangan yang pertama yaitu sangat peka terhadap efek aerodinamika sehingga mudah mengalami getaran. Dan yang terakhir, tidak dapat menahan beban vertikal. Dan ini merupakan tugas maket dari kelompok kami. Tertera jelas. Yang pertama, gambar pertama atau gambar yang atas itu adalah tampak depannya. Lalu yang di bawahnya itu tampak atasnya. Lalu gambar selanjutnya ada tampak belakangnya. Lalu tampak samping dari kiri dan kanan. Dan yang terakhir, ini merupakan video dari maket kita. Jadi bahan maket kita ini menggunakan ada papan triplek, ada kayu, lalu tiang-tiangnya kita menggunakan pipet plastik seperti pipet yang ada di permainan anak itu, lalu menggunakan tali dan menggunakan kain
seperti kain belanjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilannya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah terucap. Dan terima kasih untuk yang telah memperhatikan. Sekian.